Rifan, seorang mahasiswa jurusan sosiologi dari Universitas Airlangga, Stambuk 1995, yang berlokasi di Surabaya, tampak kelelahan seusai menyempatkan diri pada sebuah acara di daerah Probolinggo pada tahun yang sama. Selanjutnya, ia pun berniat untuk menaiki sebuah bus menuju Surabaya untuk bergegas pulang. Ia pun kemudian menunggu bus di sekitaran jalan raya hingga pukul 21.05 lamanya. Tak lama kemudian, tampaklah sebuah bus yang muncul dan Rifan pun bergegas menaiki bus tersebut tanpa berpikir panjang lagi. Ya, sebagaimana bus normal lainnya, Rifan pun membeli tiket kepada kondektur. Setelahnya ia bergegas menuju kursi dan bersandar antara setengah sadar dan tidak karena efek kelelahan. Disinilah keanehan mulai terjadi. Sewaktu menaiki bus ini, ia memperhatikan penumpang lainnya sangat banyak. Akan tetapi, tidak ada satupun yang mengobrol atau berbincang-bincang sepatah kata pun, termasuk wanita yang duduk di sampingnya. Yang ada hanyalah pandangan kosong dengan mata yang terbuka. Yang terdengar hanyalah suara dari mesin dan klakson bus yang berderu kencang. Ditambah lagi cairan berbau amis yang tercium dari lantai bus. Namun, karena suasana yang gelap itu, ia pun menghiraukan cairan tersebut. Rifan pun tertidur dan bus menambah kecepatannya. Surabaya terakhir, terminal Bangurasi, teriak sang kondektur. Semua penumpang pada saat itu, termasuk Rifan sendiri, bergegas turun di terminal tempat mereka berhenti. Terlihat suasana sekitar terminal yang masih ramai. Aktivitas penumpang turun naik bus, baik itu antar kota dan provinsi pun masih saja terlihat ramai. Ya, sebagaimana suasana-suasana terminal pada umumnya. Ia pun terheran-heran. Mengapa di tengah malam begini masih banyak penumpangnya ya? Gumamnya di dalam hati. Ia pun mengecek jam tangan miliknya dan betapa terkejutnya ia bahwa waktu menunjukkan pukul 21.07. Padahal Rifan berangkat pukul 21.05. Ini berarti ia hanya menempuh 2 menit di dalam bus tersebut hingga sampai di terminal Bungurasi. Bukankah seharusnya membutuhkan waktu sekitar 3 jaman? Ia pun masih berpikiran positif pada saat itu bahwa jam tangannya tersebut telah rusak dan pergi ke tempat yang lebih terang di sebuah kios wartel. Akan tetapi, sesampainya di tempat tersebut, jam di kios itu menunjukkan pukul 21.08 ataupun lebih 1 menit dari 21.07. Kejadian tersebut membuat nafas Rifan ngos-ngosan. Bukankah seharusnya sampai pukul 24.30 atau paling lama ya pukul 1 pagi, gumamnya di dalam hati. Ia mengingat kembali saat-saat berada di dalam bus tersebut sambil bergegas melihat jam besar di ruang tunggu. Dan ternyata jam tersebut menunjukkan pukul 21.09 atau 1 menit lebih setelah terakhir kali melihat jam 21.08 di kios wartel. Ia masih sempat-sempatnya berpikiran positif kembali dan bertanya kepada seorang wanita yang sedang menunggu bus jurusan Malang yang memiliki paras cantik. Pukul 21.09 mas, jawab wanita tersebut. Ia pun kembali syok dan nafasnya terengah-engah seakan sulit mempercayai kejadian yang baru saja menimpanya itu. Karcis yang ia dapatkan dari kondektur bus yang telah menaikinya tadi pun dilihat lagi. Tertulis PO Sejahtera beserta nama-nama daerah yang dilewati bus tersebut. Beberapa orang lagi yang ditanya juga menjawab malam itu baru pukul 21.10. Deru suara bus bersaut-sautan. Sesekali klakson panjang berbunyi saat ada seorang ibu linglung berjalan di depan bus yang akan berangkat. Rifan pun duduk di ruang tunggu. Pikirannya belum tenang antara percaya dan tidak dengan kejadian yang baru saja dia alami. Naik bus secepat kilat. Ia berinisiatif mencari bus yang telah ia tumpangi hingga berputar-putar di sekitar terminal tersebut. Tak satu pun ada bus yang bernama Sejahtera.
Dentuman mesin-mesin bus masih terdengar ramai. Teriakan kenek ditambah calo-calo penumpang juga ikut memeriahkan suasana pada saat itu. Sesekali terlihat para calo yang berperawakan gempal menarik calon penumpang yang ogah-ogahan. Namun, calo tersebut memaksa dengan menarik tas penumpang wanita tua itu dan menaikinya ke bus yang masih sepi. Ya, pemandangan khas terminal pada umumnya yang keras dan kasar. Mohon maaf Pak, numpang nanya. Rifan mendekati seorang kenek bus yang sedang menikmati hidangannya di sebuah warung di pojokan terminal. Apa Bapak tahu bus sejahtera jurusan Banyuwangi, Surabaya? Sejenak setelah mendengar pertanyaan tersebut, sang kenek berperawakan brewok itu menghisap sebatang rokok yang hanya tersisa sepertiga dari ukuran aslinya dan menghisapnya dalam-dalam dengan mengeluarkan asap yang mengepul beserta mulut yang terbuka. Seraya pria tersebut mendekati dan memegang karcis milik Rifan. Bus sejahtera ya, gumam laki-laki itu. Raut wajahnya sedikit terperangah mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Rifan sambil memandanginya sejenak. Kenek itu geleng-geleng memegang kepalanya dengan dipenuhi tanda tanya. Benar, memang pernah ada bus sejahtera jurusan Banyuwangi, Surabaya. Tapi itu pun sudah 5 tahun lalu tidak ada lagi. Sambil menyedot rokoknya kembali yang semakin pendek dari ukuran sebelumnya dengan menyemburkan asapnya lebih kencang sehingga asapnya membumbung ke udara. Rifan pun terperangah mendengar jawaban itu. Bulu kuduknya seketika berdiri, ditambah dengan tiupan sapuan hawa malam disertai bau asap knalpot serta menciptakan rasa penasaran yang lebih baginya. Sorot mata laki-laki brewok itu pun dengan rokok yang tinggal sekitar 2 cm membawa pikiran Rifan ke dalam dunia lain yang aneh. Hah? 5 tahun lalu? Ujar Rifan. Iya mas, betul. Setelah kejadian naas sekitar 5 tahun lalu, semua bus tersebut telah dijual oleh pemiliknya. Mas tahu, bus sejahtera itu masuk jurang di Komuter Jember. 60 penumpang dan sopirnya semua tewas loh, katanya. Lah, jadi bus sejahtera sudah tidak ada lagi mas? Rifan memastikan kembali dengan merinding. Sudah, bodinya aja juga sudah rusak parah, jawab pria itu. Lah, tapi tadi saya naik bus ini loh. Ini karcisnya. Rifan mulai mengingat-ingat saat ia menaiki bus tersebut. Dia memang sempat melihat air mengalir hitam di bawah jok, serta para penumpang yang semuanya diam. Bahkan kenek pun yang memberi karcis pun juga diam, hanya menyodorkan karcis lalu menerima uang dan berlalu. Dia juga mengingat lagi ketika dia turun, para penumpang juga turun, tetapi tidak ada yang dia ketahui setelah itu. Sopir dan sejumlah orang yang ada di warung terperangah. Pandangan mereka menuju ke arah Rifan yang keheranan. Jarum jam menunjukkan pukul 21.30. Rasa penasaran dan merinding milik Rifan semakin menjadi-jadi. Desiran angin terminal mampir di pundaknya. Merinding. Sejak peristiwa itu, memang kerap sih ada kejadian aneh. Banyak orang yang mengaku pernah naik bus itu ke terminal ini. Mereka menempuh perjalanan yang sangat cepat seperti sampean, terang kenek itu. Menurut dia, jika penumpang tidak sadar, maka dia akan sampai ke terminal ini dengan cepat. Tetapi, jika dia sadar ketika naik bus itu, maka bisa jadi dia diturunkan di sembarang tempat, atau malah ada yang berada di tengah kuburan. Orang-orang menyebut bus itu sebagai bus hantu, tambahnya. Rifan menceritakan kejadian tersebut kepada Salman beberapa bulan kemudian. Dia masih menyimpan karcis di dompet hitam hingga sekarang.